Halo warga intelektual sekalian, ternyata nenek moyang kita atau leluhur kita itu punya sejarah yang sangat-sangat luar biasa yang jarang dijelaskan di kehidupan sekarang ini. Sangat-sangat jarang dijelaskan dan cenderung ditutupi. Kita ambil contoh misalnya ya, salah satu contoh misalnya. Jadi kalau kita perhatikan sekarang ini Jepang itu sangat disiplin ya, sangat jujur dan sebagainya. Namun 1400 tahun yang lalu ya, ada satu kerajaan yang sangat jujur banget gitu. Sangat jujur banget. Bahkan ya, kejujuran itu di level dewa, bahkan melebihi daripada Jepang sekarang ini. Jadi kalau kita silau dengan budaya Jepang ya, culture-nya, budaya kejujurannya, maka zaman dulu kita tuh sangat jujur sekali guys ya, disiplin sekali gitu. Jadi ini tidak pernah dibongkar guys ya, selalu ditutupi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu, kalau saya perhatikan tuh di budaya leluhur kita itu ya, kalau saya riset itu ada semacam egaliter gitu, ada prinsip egaliter. Apa itu egaliter? Kesetaraan. Nah, di Eropa zaman dulu, zaman revolusi Prancis itu kan mereka menggaung-gaungkan yang namanya egaliter ya, kesetaraan. Jauh sebelum egaliter digaungkan di Eropa, jauh sebelum egaliter itu digaungkan di jantung Eropa, digembor-gemborkan, maka di Konoha atau di agama leluhur kita, filosofi leluhur kita itu sudah ada guys, yaitu filosofi Sunda Wiwitan. Filosofi Sunda Wiwitan ada yang namanya egaliter gitu. Kemudian apalagi? Ya, selain itu ada lagi yang namanya teknik pertanian yang sangat luar biasa. Ada penelitian-penelitian pertanian kita zaman dulu guys. Ada banyak ternyata ya penelitian-penelitian zaman dulu, tapi tidak dipublikasikan gitu, cenderung ditutupi ya, seputar pertanian. Pertanian Nusantara saat itu sangat luar biasa. Karena apa? Karena berkat daripada penelitian-penelitian daripada nenek moyang kita. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, apa sih penelitian daripada nenek moyang kita ini? Kenapa ditutupi? Sekitar 1400 tahun yang lalu, ada sebuah kerajaan di Pulau Jawa yang melakukan semacam sosial eksperimen ya. Kalau zaman sekarang ini semacam prank ya. Nah, pranknya itu bukan kaleng-kaleng guys, bukan prank duit 10.000, 100.000, enggak, tapi satu batang emas ya. Bayangkan ini satu batang emas yang gede gitu. Lalu emas ini dijatuhkan di jalan secara acak ya. Di jalan raya ya guys, bukan di jalan kecil. Dan tahu apa yang terjadi? Ketika seorang ratu menjatuhkan emas di tengah jalan, maka bayangkan ya, emas ini sampai 3 tahun tidak ada orang yang ngambil guys. Wow, luar biasa. Mirip seperti di Jepang zaman sekarang ini. Di Jepang itu kalau kita kehilangan dompet itu bakal balik ya. Kalau kita kehilangan laptop misalnya, kalau kita kehilangan istri di bandara misalnya, kehilangan suami di bandara, pasti balik dong ya, nggak mungkin dipakai sama orang Jepang. Ya, jadi itu guys ya. Ada sebuah kerajaan Nusantara seperti itu, sangat luar biasa. Nah, suatu ketika anak daripada raja atau putri daripada raja ini menendang emas itu ya, tanpa sengaja menendang, bukan ngambil ya, tapi nendang. Tanpa sengaja nendang, lalu si ratu pun murka. Apa-apaan ini? Gue bilang juga apa? Jangan di ini dong, jangan diambil dong, jangan diganggu gitu. Siapapun itu mau keluarga saya kayak mau anak gue, pokoknya nggak bisa, nggak boleh ya. Nah, ketika dia mengetahui bahwa yang menendang ini adalah anaknya sendiri, lalu dia memberikan hukuman guys, bukan kaleng-kaleng. Awalnya hukuman itu hukuman mati, tapi karena pihak kerajaan ya, penasehat ya, kemudian orang-orang yang dekat dengan raja mengatakan, memberikan nasihat, jangan dibunuhlah, nggak apa-apa dikasih hukuman tapi hukuman ringan. Lalu anaknya dipukulin guys, kakinya dipukulin ya. Wow, luar biasa. Ini secara tidak langsung memberikan semacam pesan gitu ya. Apa itu pesannya? Jadi syarat itu raja tidak pandang bulu gitu. Mau anak saya kayak, mau siapa kayak, kalau bersalah ya salah aja gitu. Dia sangat jujur gitu. Tapi kalau kita bandingkan dengan sekarang misalnya di Konoha,
nggak ada tuh ya kalau saya perhatikan, bahkan melindungi ya, di Konoha nggak semuanya ya, tapi kalau saya perhatikan tuh para pejabat-pejabat zaman sekarang tuh, mereka saling melindungi kok. Ya, itulah alasannya kalau kita perhatikan ya, di Konoha itu, kalau misalnya dia berseberangan dengan politik tertentu ya, misalnya dia oposisi gitu ya, bukan koalisi, maka boroknya akan dibongkar tuh ya, kalau dia ngkritik pemerintah gitu, boroknya akan dibongkar tuh. Ada banyak tuh seperti itu ya. Jadi ini namanya hukuman politik. Itu artinya bahwa di Konoha itu mencari orang yang jujur dari korupsi itu sangat susah sekali ya, sangat susah sekali. Sehingga mereka ya bungkam aja gitu. Mereka saling melindungi kok. Bagaimana kita mau menjadi negara maju coba kalau saling melindungi, pejabatnya saling melindungi, ada kasus korupsi saling melindungi, pemuka agama juga seperti itu, seperti seakan-akan membela membela ya gubernur yang dia usung gitu ya, ketika tersangka korupsi oleh KPK lalu tetap aja dibela gitu kan ngaco kan. Jadi negara kita itu sudah mendekati kehancuran guys kalau seperti itu ya. Konoha sudah mulai mendekati kehancuran. Bukan Indonesia ya, nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Orang Indonesia itu rata-rata anti kritik guys. Iya di Konoha ya. Disclaimer on ya. Kemudian apalagi kehebatan daripada Nusantara gitu, kehebatan daripada leluhur kita. Yang kedua itu seputar yang namanya pertanian guys. Jadi pertanian ini sangat-sangat luar biasa pada saat itu. Jadi ada semacam varieties daripada padi ya. Jadi padi ini dibuat semacam percobaan gitu ya, digabungkan ya, kemudian ada semacam seleksi gitu ya. Seleksi padi-padi apa yang paling bagus gitu. Makanya kalau kita perhatikan sekarang ini ada padi-padi yang sangat unggul seperti padi dari Cianjur gitu. Beras dari Cianjur kan sangat terkenal tuh ya. Kemudian dari Banyuwangi gitu ya. Padi yang sangat wangi gitu. Ya. Kemudian ada banyak tuh macam-macam ya beras yang berasal dari Nusantara. Cuman pada saat Orde Baru, ya pemerintah Orde Baru memberikan kebijakan ya kita seragamkan aja lah gitu ya. Padi-padi yang ada Nusantara. Sehingga ini menggerus yang namanya bibit-bibit unggul yang dulu dikembangkan oleh nenek moyang kita. Jadi padi zaman sekarang ini yang kita makan itu adalah hasil daripada eksplorasi nenek moyang kita gitu ya, hasil daripada penelitian nenek moyang kita. Jadi kita harus berterima kasih dong ya, jangan menghujat ya nenek moyang kita. Walaupun nenek moyang kita juga ada kekurangan kok ya, kalau boleh jujur ya. Ada semacam ritual-ritual yang tidak masuk akal mungkin ya. Ya saya mengakui itu harus, saya akui ya, ada ritual-ritual tumbal misalnya ya, saya harus mengakui itu ya. Saya tidak, fanatik terhadap agama leluhur, enggak ya. Kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu ya. Kemudian apalagi, filosofi bernama egaliter. Jadi kalau Anda yang nonton video ini melihat kan Deddy Mulyadi itu sekarang itu sangat egaliter gitu ya, kesetaraan, ya sama rakyat dia nggak berjarak, sama pemulung dia nggak berjarak, sama penjual es krim nggak berjarak, penjual keripik, ya pokoknya semua hal ya, petani, semua hal dia nggak berjarak. Kenapa seperti itu? Apa alasannya? Karena Kang Deddy Mulyadi itu menganut yang namanya filosofi egaliter. Dari mana dia dapat ini? Dari filosofi Sunda Wiwitan lah. Cuman di Konoha itu ya, kita tuh sangat suka dengan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi, tapi benci yang namanya agama lokal. Kan ini ngaco ya kan? Berpikirnya ngaco itu. Ya, kita ngefans sama Kang Deddy Mulyadi, ngefans berat tapi buang sampah sembarangan. Kenapa Kang Deddy Mulyadi itu menjaga kebersihan? Dari mana asal usulnya? Dari filosofi. Filosofi apa itu? Filosofi silih asih, silih asuh gitu ya. Saling menyayangi, saling menjaga gitu. Menjaga apa sih maksudnya? Silih asuh, menjaga alam. Jadi kalau kita buang sampah sembarangan itu maka kita menjaga alam, menghancurkan alam. Kalau kita buang sampah sembarangan itu maka terjadi banjir. Itu merusak alam. Dari mana ini bersumber? Dari filosofi leluhur kita. Makanya kita tuh, mohon maaf ya, di satu sisi kita itu terlalu membenci yang namanya agama lokal, padahal filosofi agama lokal ini sangat luar biasa. Dan ini juga yang saya tulis di buku saya. Mudah-mudahan nanti bulan depan terbit ya. Ini saya tulis guys ya. Saya tulis dengan beberapa teman saya gitu ya. Jadi saya akan launching ya bulan depan ya. Mudah-mudahan yang nonton video ini nanti beli. Ya walaupun saya yakin warga Konoha itu malas baca buku ya. Saya juga sebenarnya bukan
membanggakan diri, saya rajin baca buku ya. Ada juga saat-saat tertentu malas baca buku ya. Tapi kalau saya perhatikan tuh ya luar biasa ya, filosofi-filosofi leluhur kita, egaliter ya. Jadi Eropa itu ya mereka mengetahui egaliter itu masih belakangan ini kan, zaman revolusi kan, revolusi Prancis. Tapi kan sebelum revolusi Prancis itu kita sudah menganut yang namanya egaliter, kesetaraan. Di Baduy itu nggak ada di situ pejabat yang elitis gitu, nggak ada. Ya. Jadi pejabat di sana itu ya turun ke lapangan, kepala suku ikut kerja. Jadi jabatan di sana itu bukan jabatan yang diaung-aungkan gitu, mentereng, enggak. Jadi cuman ya pengabdian doang gitu, ibadah doang gitu. Kita ngata-ngatain Baduy itu sesat gitu ya. Kita ngata-ngatain Baduy itu orang yang primitif. Padahal kalau kita berpikir secara rasional, kita lah yang primitif gitu. Ya kan? Karena kita merusak alam, buang sampah sembarangan. Aduh, ngaco ya. Kemudian bagaimana dengan penelitian-penelitian lainnya, misalnya kita ambil contoh misalnya seperti pembangunan Borobudur ya. Borobudur itu kan menggunakan teknologi yang sangat luar biasa, guys. Arsitektur yang sangat luar biasa, menggunakan strategi yang sangat luar biasa. Pembangunan Borobudur itu artinya pada saat itu riset sudah dimengerti oleh nenek moyang kita, sudah dipahami gitu. Kenapa mereka bangun Borobudur? Karena mereka mengerti yang namanya arsitektur ya. Coba kalau mereka nggak ngerti arsitektur, maka mereka tidak akan bisa bangun Borobudur semegah sekarang, nggak bisa bangun candi ya, karena mereka mengerti yang namanya arsitektur ya. Dari mana mereka belajar? Ya dari universitas lah. Zaman dulu kan sudah ada yang namanya pendidikan-pendidikan seperti Universitas Nalanda misalnya. Nalanda itu kan salah satu universitas terbaik di zamannya. Kalau zaman sekarang itu seperti Harvard atau Oxford University ya. Nalanda itu buka cabang dulu guys di kerajaan Sriwijaya. Makanya Majapahit dan Sriwijaya itu kan punya semacam kerjasama ya. Ya, ada sebagian orang-orang yang sekolah di Nalanda ya, walaupun itu orang daripada Sriwijaya, mereka bertukar pikiran gitu. Jadi ini yang saya sayangkan bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Saya tidak menyepong agama lokal ya, tapi gini guys ya, kalau saya perhatikan tuh kita tuh sangat-sangat durhaka terhadap nenek moyang kita ya. Kita sudah jauh meninggalkan filosofi-filosofi nenek moyang kita. Saya tidak nyuruh yang nonton video ini untuk menyembah nenek moyang, bukan ya. Tapi nenek moyang kita ajaran itu luar biasa guys. Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan yang namanya mengkafir-kafirkan agama lain, nggak ada tuh. Ya. Atau menjelek-jelekan agama lain, nggak ada tuh, nggak ada. Ya. Kita tuh diajarkan untuk saling mengasihi gitu, silih asih, silih asuh, welas asih, ya, rahayu. Itu ajaran leluhur kita. Ya kan? Itu tanpa kita sadari guys ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ya dengan organisasi bernama organisasi leluhur Nusantara ya, atau organisasi kepercayaan lokal ya, Okelo, disingkat Okelo ya. Maka saya akan taruh di sini nomor WA ya. Nanti silakan gabung ya guys ya. Oke, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.